Udah live nih. Oke, Mas Bro sekalian, ketemu lagi sama aku di sini ya. Jadi di video kali ini aku mau bahas masalah eh, gimana cara kita memperlakukan mikrotik dengan baik dan benar. Menurut saya ya, menurut saya. Jadi kebanyakan itu kalau aku lihat banyak sih yang mungkin kurang pas lah kalau mau nyeting mikrotik gitu ya. Pertama, untuk melakukan atau memperlakukan maksudnya mikrotik dengan baik yang benar. Yang pertama yang jelas apa namanya, kita yang jelas usahakan kalau setting itu pakai laptop ya. Jadi pakai laptop kita download Winbox, terus setting kayak gini, terus pakai LAN itu lebih gampang. Oke, setelah kalau udah kayak gitu, yang lebih baik lagi, nah ini langsung masuk aja. Terus untuk keamanan yang jelas, kita ke sistem user. Nah ini kalau untuk user itu kita password ya yang jelas, jangan apa namanya, jangan dikosongin aja. Ntar kalau ada orang yang tahu tiba-tiba masuk, ruwet ntar. Terus selanjutnya kalau password itu udah ada, yang jelas selanjutnya yaitu berkaitan sama kadang gini loh, misal kita ada trouble mode hotspot ya, mode hotspot, terus kita ada trouble di sebuah access point ya, itu usahakan kita biasanya ini ya yang teman-teman sama yang aku lihat itu malah yang sering itu malah colokannya langsung dicabut aja gitu loh. Padahal kalau dari pihak mikrotiknya sendiri itu kalau langsung dicabut itu nggak bagus ya, nggak bagus ya. Biasanya kalau langsung dicabut itu kalau kita lihat di log, nah ini itu di sini akan ada apa namanya, lognya itu keluar. Topiknya itu biasanya sistem, terus info, terus message. Di sini ada bahasa Inggrisnya mungkin gini, router reboot without proper shutdown. Berarti router di reboot dengan cara yang tidak pas atau tidak baik gitu loh. Alias kita langsung ambil adaptornya aja atau colokan yang daya yang ke komputer, ke mikrotik maksudnya, itu langsung diambil aja, itu nggak bagus gitu loh. Jadi misal kalau kita mau apa namanya, reboot itu ya lebih baik itu kita pakai laptop ataupun pakai SSH atau pakai telnet ataupun pakai Winbox dari PC gitu ya. Itu kita harus melakukan dari ini, dari sistem terus reboot. Nah ini kita langsung aja tak contohkan. Misal kita apa namanya, ambil dari metode telnet aja ya. Nah ini metode telnet yang apa namanya, nah ini metode telnet. Nah ini pakai Mac telnet. Ini terus passwordnya. Nah ini kita tinggal klik
kita tinggal masuk ke new terminal aja, terus klik sistem, terus reboot, terus klik enter. Nah ini, terus klik yes. Nah maka dari routernya sendiri itu akan reboot dengan otomatis. Jadi budayakan jangan langsung ambil colokan terus restart lagi, itu menurut saya kurang baik sih dari pihak mikrotiknya juga kayak gitu. Terus selanjutnya untuk masalah merawat mikrotik ya, itu yang jelas kita budayakan itu apa namanya, budayakan sering upgrade router OS ya. Nggak router OS aja sih ya. Ini ambil contoh kita Winbox-nya. Nah ini Winbox-nya kita harus sering cek ya, minimal 1 bulan sekali ya. Nah ini kan udah versi yang paling baru. Kalau belum yang versi baru, ntar kita upgrade. Terus untuk router OS-nya sendiri kita juga harus sering-sering upgrade. Soalnya kadang setiap OS-nya itu mempunyai bug atau mungkin cacat dari sistemnya itu sendiri ya, nggak keseluruhan sih, tapi lebih ke apa namanya, bug pada sistem wireless mungkin atau gimana. Kita ambil contoh saja ke sistem, terus router port. Nah ini salah sorry, ke sistem terus resource ya, resource apa gimana ini. Nah ini yang router port terus upgrade firmware. Nah ini kalau di sini nggak jelas sih, mungkin paling jelas ke quickset aja. Nah ini check for update. Nah ini kalau udah update di sini akan kelihatan. Di sini kan aku pakai yang stable ya. Mungkin kalau mau pindah ke long term, nah ini kan udah ada versi yang baru lagi gitu loh. Gitu sih. Jadi kalau rajin update itu kan pertama jaringan kita tambah lancar, terus keamanan juga terjamin karena sekarang untuk serangan ke mikrotik itu udah macem-macem ya. Udah ada istilah penyerangannya itu ada brute force, terus apalagi netcut itu juga sebagian juga ada teman-teman yang ngalamin kayak gitu juga, bahkan ada yang bisa jebol ke dalam sistemnya. Itu ya buat keamanan aja sih, soalnya kalau router kita nggak aman kan nggak lucu juga loh kita data hilang, di reset orang. Aku juga pernah menangin yang kayak gitu, apa di temen aku sistemnya di hack orang, hack kompetitor ya, lawan pesaing bisnisnya. Terus apa, data usernya mikrotiknya itu dihapus semua atau mungkin di reset lah. Jadi ini untuk selain password juga yang agak rumit, ini juga harus apa namanya, upgrade router OS juga harus sering kita cek, sering kita lakukan, minimal 1 bulan sekali kita jadwalkan untuk cek gitu loh. Kalau dari apa namanya, jenis router OS-nya ya, ini buat tambahan aja, ini kan ada development, testing, stable, long term. Jadi gini, kalau untuk development, ya ini kita lihat development. Jadi kalau untuk development itu berarti sistem operasi mikrotik yang belum rilis resmi atau masih dalam pengembangan dari pihak mikrotiknya itu sendiri gitu loh. Jadi saran saya, kalau kalau ini router apa jenenge, router jenengan itu kok buat server, jangan pakai ini. Ini misal kita punya router nganggur gitu kan, kita mau buat apa testing atau apa namanya,
bisa lihat tampilannya gimana atau gimana. Ya intinya kita mau ngetes lah. Ini kalau pakai development bisa, atau mungkin jenengan sekalian ada apa? Ada skill pengembangan di bidang software itu bisa masukin ini terus ntar cari bugnya, syukur-syukur jadi apa developer router OS mikrotiknya sendiri itu kan malah malah lumayan lah. Terus ada lagi testing. Nah, kalau di testing sendiri ini apa router OS tapi yang dalam tahap dites ya. Jadi yang jelas masih banyak bug, masih banyak fitur-fitur yang sedang dites. Belum resmi gitulah ya. Belum resmi. Belum resmi, belum final gitu loh. Jadi kalau ada fitur di sini, ntar kalau ke versi stable itu bisa ada fiturnya bisa dirilis, juga bisa nggak ada gitu loh. Karena ini kan masih versi tes gitu loh. Terus atasnya lagi ada, nah ini ada stable. Jadi kalau stable ini juga hampir sama kayak yang testing, cuman kalau stable ini lebih stabil. Cuman setahu saya kalau untuk yang stable ini, jadi kalau setelah di apa namanya kita upgrade terus kita install lah katakanlah, ada suatu fitur yang menjadi bug, biasanya akan dibuang fiturnya. Nah, terus setelah kita ini diuji hampir mungkin 6 bulan sampai 1 tahun, lantar finalnya ini ada di long term gitu loh. Jadi kalau long term ini fitur-fiturnya udah final. Jadi ada ini ada capsman, fix certificate parameter updating on cap, terus ini bla 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 sampai bawah ya. Discovery do not send GDP all LLDP packet on interface. Ya intinya sampai bawah lah. Ini ada hotspot. Nah ini jadi uh, ntar apa namanya kalau untuk long term itu udah final dan stabil juga gitu loh. Gitu aja sih. Jadi buat teman-teman semoga ini membantu ya. Kalau ada pertanyaan bisa masukin ke kolom komentar. Dan jika apa video ini bermanfaat silahkan subscribe, join grup WA kalau berminat, buat nambah-nambah temen sama nambah-nambah ilmu ya. Dari aku, dari saya Lukman Dialova di sini. Thanks for watching. Matur nuwun sampur mirsani. Dan terima kasih sudah menyaksikan. Selamat malam, selamat beraktivitas.